Shalom God Lovers. Marilah kita meminta kekuatan daripadanya, karena memang kekuatan dan perlindungan hanya datang daripada Dia. Yesus, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Kau sertaku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan bagi kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Salam,
Kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca renungan dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dengan tema Siapkah kita mendengarkan? God lover, pencinta Word from Heaven, tidak bisa dielakkan lagi pada masa sekarang. Setiap orang yang di rumah, dimanapun kita berada, pasti kita memiliki handphone, Android khususnya. Semula handphone adalah alat komunikasi yang membuat pemiliknya dapat dihubungi setiap saat. Setiap orang, termasuk saya dan saudara tentunya, saat ini akan merasa canggung, bahkan tidak nyaman apabila meninggalkan rumah tanpa membawa handphone. Dengan membawa handphone, kita dapat selalu berhubungan dengan rumah, kantor, sehingga pikiran kita bisa sedikit merasa tenang. Ketika kita semua tahu bahwa bila seseorang ingin menghubungi kita, mereka dapat menghubungi kita di mana saja, kapan saja. Jalur selalu terbuka semacam itulah yang kita perlukan agar dapat terus berhubungan dengan surga sebenarnya, saudaraku. Sebesar apapun ketenangan yang kita dapatkan dengan membawa handphone, tetaplah tidak ada artinya bila dibandingkan dengan ketenangan yang timbul karena kita selalu siap mendengarkan Tuhan. Bila sewaktu-waktu Ia ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Di dalam bacaan kita 1 Samuel, Bapak Ibu nanti bisa baca khususnya ayat 1 sampai 10, tapi kita bisa lihat secara luas 1 Samuel 2 sampai pasal 3. Kita melihat bahwa tampak jelas Imam Eli tidak berada pada posisi yang siap mendengarkan Tuhan. Ia telah kehilangan kepekaan rohaninya karena mentoleransi kejahatan yang dilakukan oleh kedua anak-anaknya. Sebaliknya Samuel telah mengabdi kepada Tuhan sejak dari masa kanak-kanaknya. Dia tinggal di bait suci. Dan dalam kemurnian dan keterbukaan hatinya, ia dapat mendengarkan pesan-pesan dari surga. Jadi kita bisa lihat bahwa kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Karena itu cara Tuhan menyampaikan kehendaknya kepada kita, menyampaikan isi hatinya, petunjuk-petunjuk, pengajaran dan bimbingannya. Dalam 1 Samuel pasal 3 ini, kisah Samuel yang mendengarkan panggilan Tuhan adalah contoh yang baik tentang pentingnya mendengarkan suara Tuhan. God lover, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 menceritakan bagaimana Samuel yang masih seorang anak tinggal di bait suci di bawah bimbingan Imam Eli. Pada suatu malam Tuhan memanggil Samuel sampai 3 kali. Tetapi Samuel tidak menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan. Ya, kita bisa lihat di ayat 7 juga jelas dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi memang wajar kalau Samuel sampai tidak mengerti kalau Tuhan yang memanggil dia. Setelah Imam Eli menyadari bahwa ini adalah panggilan Tuhan, dia memberitahu Samuel untuk merespon panggilan itu dengan berkata, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu mendengar. Itu kita bisa lihat di 1 Samuel 3 ayat 9. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mendengarkan suara Tuhan, God lovers. Pertama-tama, Tuhan adalah sumber kebijaksanaan dan pengetahuan yang sempurna lahirnya dari Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan suaranya, kita menerima petunjuk dan pengajaran yang benar dan bijaksana untuk hidup kita. Yang kedua adalah Tuhan mengenal kita dengan baik dan tahu apa yang terbaik untuk kita. Mendengarkan suara Tuhan membantu kita menemukan jalannya dalam hidup kita dan menghindari kesalahan dan penyesalan yang akan terjadi jika kita mengandalkan pemikiran dan keputusan-keputusan kita sendiri. Selanjutnya kita bisa juga mendengarkan suara Tuhan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarnya, kita mendekatkan diri kita kepadanya dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Suara Tuhan memberikan arah dan tujuan bagi hidup kita. Ketika kita mendengarkannya, kita dapat menemukan panggilan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, God lover, penting untuk dicatat bahwa mendengarkan suara Tuhan itu selalu tidak mudah. Kita dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kebisingan, adanya distraksi, kita mungkin kesulitan membedakan suara Tuhan dari suara-suara yang lain. Oleh karena itu penting sekali memiliki waktu yang khusus untuk berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan agar kita dapat mengenal suaranya dengan lebih baik. Dalam hal ini, Samuel memberikan contoh yang baik.
dengan merespon panggilan Tuhan dengan ketaatan dan kerendahan hati. Meskipun dia belum mengenal Tuhan, meskipun belum pernah mendengar suara Tuhan, tapi ketika ada panggilan dia merespon dengan baik. Kita juga, saudara dan saya, dipanggil untuk memiliki sikap yang sama. Kita mau belajar seperti Samuel, siap untuk mendengar dan merespon suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa memeriksa telinga kita. Kita dapat berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Penting kita untuk terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Penting bagi kita untuk setiap saat memberikan telinga kita untuk mendengarkan Tuhan. Siapkah saudara mendengarkan suara Tuhan? Karena ini penting bagi kita agar kita bisa terlatih sehingga bisa membedakan gangguan-gangguan. Karena terhubung terus-menerus dengan Tuhan menjadi penting. Seperti saudara tidak pernah bisa merasa nyaman kalau tidak ada handphone di tangan saudara atau di sekitar saudara. Ada rasanya terputus dengan dunia ini. Begitu juga ketika kita mau belajar terus-menerus mendengarkan suara Tuhan. Kita akan merasa kehilangan ketika kita tidak membaca firman Tuhan. Kita akan merasa terputus ketika kita tidak merenungkan perkataan-perkataan Tuhan. Jika kita tidak dapat mendengarkan Tuhan berbicara, periksalah pengatur volume hati saudara. Apakah kita memberikan pemancar kita kepada suara-suara yang lain sehingga kita lebih memfokuskan pendengaran kita suara-suara yang lain ketimbang kita mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi, jika ingin mendengarkan suara Tuhan, berilah hati untuk Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami kembali diingatkan untuk belajar senantiasa mendengarkan suara Tuhan dengan memberi hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan Tuhan sehingga kami tahu arah yang Tuhan berikan, petunjuk yang Tuhan berikan, nasihat, pengajaran yang Tuhan berikan. Tuhan tolong kami untuk senantiasa memberi hati, telinga kami untuk mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat, teman, handai tolan kita dimanapun mereka berada agar dapat juga diberkati seperti kita kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.